salah satu cita-cita gue itu adalah bisa membangun masjid. Jadi itu cita-cita semua orang muslim ya, tapi kan membangun masjid itu tidak mudah, bukan membangun fisik mesinnya, tapi kan kalau membangun masjid itu harus ada kemampuan untuk bisa mengumpulkan jamaahnya, membuat masjidnya juga hangat, ramai, dan jadi keberkahannya juga mengalir juga, pahalanya juga seperti itu. Jadi kalau istilahnya tuh masjidnya tuh harus apa sih istilahnya tuh? Makmur. Jadi harus masjidnya itu harus makmur, dimakmurkan mesinnya gitu. Jadi mudah-mudahan jadi selalu prosesnya berpikir itu nyari lokasi yang pas, bentuknya seperti apa itu udah mulai proses ke situ tapi belum terrealisasi. Mudah-mudahan bisa diwujudkan, dan itu menjadi salah satu doa gue ketika umroh kemarin gitu. Udah lama, tapi di tahun ini tuh mulai serius juga. Jadi gara-gara kan gue tuh hobi banget bikin project tuh, aviari lah, pendopo, kantor, dan lain-lain. Gue emang hobi banget ngebangun. Jadi gue tinggal di rumah sekarang juga kan udah belasan tahun, tapi nggak pernah berhenti untuk ngebangun. Ada aja yang dilakukan karena gue juga suka membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Nah, tiba-tiba terbersit gini, kok gue nggak bangun masjid ya gitu. Kalau tanah makam kan udah bertahun-tahun yang lalu juga gue udah siapin tanah makam keluarga gitu. Nah masjid gue baru, ya Allah astagfirullahaladzim, masjid nih gitu. Jadi mudah-mudahan diberikan kelapangan rezekinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kayak Aisyah juga kan tanggal 1 kemarin Ya. Ya. Itu kira-kira kalau ada harapan anak sama adiknya. Jadi Aisyah itu kan tanggal 1 Mei itu ulang tahun kemarin. Jadi nama Aisyah itu kan Aisyah Maidina Hakim. Dulu pas lahir namanya itu April. Maksudnya pas lagi kandungan, karena kata dokter tuh lahirnya kayaknya April, karena lahirnya normal kan nggak bisa ditentukan seenaknya kita kan, beneran sebrojolnya gitu. Lahirlah dia 30 April, masuk ke rumah sakit. Wah April nih bener, April. Udah jam 12 lewat, lahirnya jam pagi jam 7. Ya udah jadinya dia berapa lama nggak punya nama, karena gue nyebutnya udah April gitu. Akhirnya Aisyah. Maidina itu dari May Day, 1 Mei itu kan hari buruh, May Day, dan juga kayaknya itu buah dari holiday lagi, apa namanya, aku tiba-tiba lupa semua kata, honeymoon. Buah dari bulan madu gue umroh bersama dari istri saat itu. Jadi kayaknya yang pas di Madinah dijadi jadi Maidina. Jadi udah Aisyah Maidina Hakim. Kemarin tanggal 1 Mei 2024 Aisyah nggak berasa sudah 16 tahun. Jadi kemarin tuh ya Aisyah setahun lagi dapat KTP loh, setahun lagi bisa nyetir loh, setahun lagi kamu sudah lebih dewasa dan lain-lain. Dan karena tahun ini juga di usia 16 tahun alhamdulillah anak itu sudah bisa berkarya, menjadi pencinta lagu, penyanyi, kemudian juga jadi atlet PON untuk cabang olahraga berkuda. Jadi pas kemarin itu gue mikir hadiahnya apa ya, udah deh, karena PON itu karena berkuda itu harus berpartner antara atlet rider dengan si kudanya. Kudanya Isa kan sudah ada kan sport sama Jedina. Ya udah akhirnya gue pikir-pikir ya udah kasih kado kuda buat berjuang nanti dia di PON. Insya Allah tahun ini akan mewakili DKI Jakarta, insya Allah kalau diberikan kelancaran untuk berjuang di PON 2024 yang akan diselenggarakan di Aceh dan juga Sumatera Utara. Tapi Aisyah sendiri emang meminta kuda Enggak, kalau Aisyah tuh bukan orang yang meminta kuda, tapi ayahnya tuh suka sering menjanjikan, kayak misal dia dulu sport, kalau kamu juara 1, ayah kasih kuda import, dapatlah Jedina. Nah kalau kemarin tuh ada keinginan menambah lagi apa sih dia kemampuan dan juga bekal dia menuju ke PON. Jadi ya udahlah diberikan lagi 1. Jadi dia suka udah ya enggak apa-apa mumpung ayah masih bisa nih gitu. Jadi udah, dan di weekend ini pun hari Sabtu Minggu besok kan ada pertandingan juga itu tingkat nasional juga, bukan hanya Aisyah, Jalu juga sudah ikutan tanding juga besok hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran. Berarti persiapan mental Aisyah dan Jalu sendiri sudah disekat. Oh iya, mental itu harus penting banget. Kemarin gue sempat marahin Jalu juga pas Jalu gak taat sama pelatihnya, kan dia masih anak-anak juga, masih seenaknya dia gitu. Pelatihnya juga kan kalau ke anak-anak tuh tidak sekeras ke Aisyah. Kalau Aisyah tuh kan udah cukup dewasa, jadi kalau atlet tuh kan emang hidupnya tuh keras gitu, disiplin dan lain-lain. Jalu tuh masih agak seenaknya, marah maksudnya, jangan gitu, harus taat, harus patuh pada pelatih gitu.
setinggi-tinggi apapun hal itu melatih mental, dan itu penting dan harus. Jadi harus taat pada perintah dari atasan dan lain-lain, dan itu penting. Fisiknya, mentalnya harus digembleng dari sekarang, karena gue yakin bahwa gue tuh gak bisa mendampingi anak-anak gue selamanya. Pastilah semua orang tua juga seperti itu, jadi harus memberikan bekal. Bekalnya itu dalam bentuknya itu bukan harta, tapi bekal itu bekal mental, bekal agama, akhlak, etika, dan itu juga sangat penting sekali. Nah, selain kalau agama kalau ini makanan juga kakak jaga nih sih untuk jaga dan Oh, nah kalau Jalal sama Aisyah tuh makanannya tuh masih suka asal. Jadi kadang-kadang nggak makan. Aisyah tuh dulu tuh suka banget pingsan-pingsan lah. Jadi kayak lagi berkuda tuh gini, stop, aku kayaknya mau pingsan, sering banget. Nah, sekarang sih makanan sudah mulai bisa dikondisikan. Nah, kalau Jalal itu masih belum sadar bahwa tenaganya itu diperlukan banyak, jadi makanan itu juga harus diperhatikan. Tapi dia ya ada yang unik, gue baru tahu Jalur itu suka pete. Ya kayak kemarin, jadi pas lagi penyambutan pulang umroh kan kita makan di wetan gitu kan, ada pete terus ya aku suka pete. Hah? Gue itu nggak suka pete, istri gue juga nggak suka pete. Dia kebanyakan gaul sama orang kantor sih, tapi bukan sesuatu yang buruk juga. Jadi dia makan pete. Nah pas kemarin juga latihan berkuda, ada petenya, dia makan pete. Emang ya udahlah ya, dia emang gaulnya kemana-mana kalau itu sama orang kantor, sama orang kandang dan sebagainya.